Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL 512. Di sini kami akan menjelaskan proposal bisnis Neokreen Creative Design and Premium Digital Service. Proposal ini disusun oleh beberapa anggota tim, Fisa Klaryadi, Kusuma Adi Putra, Nil Rizky Sakti, Dina Nurfirbianti, dan Siti Nurjana. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa ringkasan eksekutif. Jadi, Neokreen merupakan usaha digital yang bergerak pada jasa dan desain grafis profesional, serta menyediakan layanan akun premium untuk berbagai kebutuhan hiburan dan produktivitas. Jadi pelakunya ini UMKM bisnis online hingga organisasi yang membutuhkan desain branding dan akses digital berkualitas. Jadi Neokreen ini menawarkan beberapa layanan desain seperti logo, poster, banner, dan konten media sosial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ina Nur Febianti. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terkait Newsiren, uh, perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital yang semakin pesat dan mendorong meningkatnya kebutuhan akan layanan desain grafis, terus layanan digital premium. Maka dari itu, Newsiren hadir sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan tersebut untuk menyediakan layanan utama berupa jasa desain, terus akun premium untuk berbagai platform digital sesuai kebutuhan pelanggan. Ada pula visi dan misinya. Visi pertama adalah menjadi penyedia layanan desain grafis dan digital premium yang memberikan standar kualitas tertinggi serta menjadi tujuan utama dalam layanan kreatif berbasis digital. Dan misinya juga yang pertama yaitu menyediakan layanan desain grafis yang memenuhi standar profesional dengan memperhatikan ketepatan waktu, kualitas visual, dan kebutuhan spesifik pelanggan. Menyediakan layanan akun premium, digital yang aman, stabil, dan sesuai dengan ketentuan penggunaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan melalui komunikasi yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Keempat, mengembangkan inovasi layanan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan tren pasar. Dan misi yang terakhir yaitu membangun kepercayaan yang jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan yang konsisten, profesional, dan berintegrasi. Next akan dijelaskan oleh Niel. Aspek pemasaran Neokairen. Selanjutnya saya akan memaparkan aspek pemasaran dari usaha kami yaitu Neokairen yang bergerak di bidang jasa desain grafis dan layanan akun premium digital. Gambaran umum pasar, Neokairen hadir untuk menjawab kebutuhan pasar digital. Neosiren hadir untuk menjawab kebutuhan pasar digital yang terus berkembang, khususnya dalam bidang desain visual dan layanan digital premium. Produk dan layanan utama kami meliputi jasa desain grafis profesional seperti logo, poster, konten media sosial, banner, hingga presentasi. Selain itu, kami juga menyediakan layanan akun premium seperti Spotify, Netflix, Canva Pro, dan layanan digital lainnya. Kami juga menawarkan paket bundling yaitu kombinasi antara jasa desain dan akun premium agar pelanggan mendapatkan solusi yang lebih praktis dan ekonomis. Segmentasi pasar Segmentasi pasar Neosiren terbagi menjadi beberapa bagian. Secara demografis, kami menyasar mahasiswa, pelajar, freelancer, konten kreator, UMKM, serta pekerja profesional. Dari sisi ekonomi, target kami adalah konsumen dengan penghasilan rendah hingga menengah yang membutuhkan layanan berkualitas dengan harga terjangkau. Secara psikografis, kami menyasar pengguna digital yang mengutamakan kepraktisan, kecepatan layanan, serta kebutuhan akan konten visual dan akses digital premium. Target pasar. Target pasar utama kami adalah mahasiswa dan pelajar UMKM, konten kreator, serta freelancer yang membutuhkan desain profesional dan layanan digital pendukung aktivitas mereka. Positioning. Neosiren memposisikan diri sebagai penyedia layanan desain profesional dan akun premium digital yang praktis, cepat, aman, dan terjangkau, dengan pelayanan yang responsif. B. Analisis pesaing dan pemasaran. Dalam menjalankan usaha ini, kami juga melakukan analisis terhadap pesaing yang ada di pasar. Pesaing pertama, penjual akun premium lokal. Pesaing ini memiliki keunggulan dari segi harga yang murah dan pilihan paket yang beragam. Namun kelemahannya terletak pada keamanan akun yang kurang terjamin dan layanan pelanggan yang lambat. Pesaing kedua, jasa desain freelance. Keunggulan jasa desain freelance adalah fleksibilitas dan harga yang bervariasi. Namun kekurangannya adalah konsistensi, kualitas, dan waktu pengerjaan yang sering tidak pasti. Pesaing ketiga, penjual akun premium di media sosial. Pesaing ini menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan pembelian resmi. Namun terdapat risiko akun diblokir serta legalitas layanan yang sering dipertanyakan.
Dari analisis tersebut, Neosiren mengambil peluang dengan menggabungkan harga terjangkau, kualitas layanan, keamanan, serta pelayanan yang profesional dan konsisten. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurjannah. Rencana penjualan dibuat untuk mencapai target pemasaran dan menjaga keberlanjutan usaha jasa desain serta penyediaan akun premium. Strategi penjualan difokuskan pada pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan konten berupa portofolio katalog produk, testimoni, serta promosi. Program diskon, paket bundling, kolaborasi dengan kreator konten, dan sistem referral diterapkan untuk meningkatkan penjualan. Target penjualan ditetapkan berupa peningkatan penjualan sebesar 10-20% per bulan, peningkatan jumlah pelanggan aktif dan loyal, serta penambahan variasi paket layanan. Transaksi dilakukan secara daring menggunakan metode pembayaran digital guna memberikan kemudahan dan keamanan bagi pelanggan. Yang ketiga ada aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama ada aspek organisasi. Usaha ini menggunakan struktur organisasi sederhana. Pemilik usaha bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran. Admin mengelola pembagian akun, perpanjangan layanan, serta data pelanggan. Customer service menangani pelayanan dan komplain pelanggan serta promosi media sosial. Editor bertugas membuat desain sesuai permintaan klien dan melakukan pengecekan kualitas. Selanjutnya, perizinan. Jadi usaha ini merupakan usaha digital kategori usaha mikro yang dijalankan secara online. Legalitas utama yang disiapkan adalah NIB, yaitu nomor induk berusaha, melalui OSS sebagai identitas resmi usaha. Selain itu, juga menggunakan rekening dan akun pembayaran digital untuk mendukung transaksi yang aman dan rapi. Legalitas ini sudah cukup karena usaha itu termasuk risiko rendah dan kedepannya dapat dilengkapi dengan pendaftaran merek. C. Kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Ada 7 operasi yang kami lakukan dan ini kami melakukan setiap minggu dalam 3 bulan belakangan ini. Yang pertama itu riset pasar awal, yang kedua pembelian lisensi software, yang ketiga pengembangan akun, marketplace dan media sosial, yang keempat pengumpulan stok akun premium, yang kelima promosi dan iklan-iklan soft launching, yang keenam pengelolaan website dan WhatsApp bisnis, yang ketujuh operasional penjualan dan customer support. Aspek produksi, analisis kebutuhan bahan baku dalam bisnis ini bersifat digital. Jadi meliputi perangkat kerja seperti laptop, smartphone, software desain, dan akses akun premium, internet yang stabil, sumber daya manusia, serta cloud storage untuk penyimpanan file desain. Baik, saya akan menjelaskan proses produksi. Pada proses produksi ini dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama itu ada pengumpulan kebutuhan klien. Jadi, tim menerima informasi mengenali dan desain klien yang diminta seperti tema, warna, gaya, desain, atau jenis akun premium. Dan yang kedua itu ada penyusun rencana kerja. Jadi, menentukan konsep, timeline, dan pembagian tugas kepada anggota tim yang sesuai. Dan yang ketiga itu ada pembuatan desain. Jadi, untuk desain ini, tim membuat konsep contoh awal itu seperti draft dan melanjutkan ke desain finalnya. Dan untuk akun premium, tim menyiapkan, mengaktifkan, dan memastikan akun itu berfungsi dengan baik. Dan yang keempat itu ada review dan revisi. Jadi hasil sementara dikirim ke klien, revisi dilakukan jika ada bagian yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, finalisasi hasil. Desain akhir dibuat dalam format yang diminta seperti PNG, JPEG, PDF, dan lain-lainnya. Untuk layanan premium, akun diserahkan sudah siap dipakai. Yang kelima, aspek keuangan. Yang pertama itu ada sumber pendanaan. Jadi pendanaan awal dalam usaha ini berasal dari modal pribadi kami. Para pendiri yang disatukan melalui sistem dan patungan. Dan yang kedua itu ada kebutuhan atau pembiayaan modal kerja. Jadi kebutuhan modal kerja itu pada usaha ini meliputi pengadaan akun premium yang berlisensi resmi yang akan dipasarkan kepada konsumen.
Dan yang ketiga itu ada analisis biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dilakukan secara rutin tanpa terpengaruh oleh jumlah pesanan atau volume penjualan. Dalam usaha jasa desain dan penjualan akun premium ini, biaya tetap yang akan dikeluarkan meliputi yang pertama itu ada biaya langganan platform desain digital, dan yang kedua ada biaya akses internet bulanan untuk mendukung operasional usaha, dan yang ketiga itu ada alokasi kas usaha. Berikut ada beberapa tabel dari biaya tetap. Yang pertama itu ada akun desain premium. Biaya yang dikeluarkan itu 50.000, dan yang kedua itu ada biaya internet. Biaya yang dikeluarkan 100.000, dan terakhir dana pencadangan ini total 200.000. Jadi total modal awal kami itu 850.000. Yang keempat ada analisis biaya tidak tetap. Jadi biaya tidak tetap adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah penjualan atau permintaan pelanggan. Adapun komponen biaya yang tidak tetap dalam usaha ini meliputi yang pertama itu ada pengadaan akun premium yang berlisensi resmi, dan yang kedua itu ada biaya tambahan operasional. Yang kelima ada harga pokok produksi. Harga produksi atau HPP merupakan perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu layanan sebelum dijual kepada pelanggan. Perhitungan HPP digunakan untuk menentukan harga jualan sesuai. HPP pada usaha jasa desain ini dan penjualan akun premium ini dihitung berdasarkan yang pertama itu ada biaya pengadaan, yang kedua ada biaya operasional, dan yang terakhir ada biaya tambahan produksi. Berikut ada beberapa tabel dari penetapan harga layanan. Di sini ada jenis layanannya yang bisa dilihat jasa desain logo. Di sini deskripsinya desain orisinal, revisi dan maksimal 2 kali. Di sini terlihat HPP-nya seperti 20.000 dan harga jualnya 40.000 dan keuntungan marginnya itu 100%. Dan yang kedua itu ada desain feed Instagram. Jadi feed Instagram ini seperti 5-10 set konten visual. Jadi HPP-nya itu seperti 15.000 dan harga jual itu 30.000. Jadi keuntungan marginnya seperti 100%. Dan yang ketiga ada penjualan akun premium. Jadi akun premium ini akun resmi sesuai kebutuhan pelanggan. Di sini harga HPP-nya dari harga 15.000 sampai 25.000 rupiah. Untuk harga jualnya 25.000 sampai 50.000 rupiah. Keuntungan marginnya seperti 67% sampai 100%. Dan yang terakhir ada desain poster atau banner digital. Jadi desain poster ini seperti konten promosi digital, HPP ini 20.000 dan harga jualnya 35.000 sampai 40.000. Untuk keuntungan margin keuntungannya 75% sampai 100%. Di sini saya akan menampilkan lampiran satu format rancangan anggaran. Untuk pengembangan produknya, rencananya membeli Canva Pro sama domain hosting website pakai tahunan. Nah, untuk Canva Pro dan Adobe itu 2 akun, harga satunya 120.000. Jadi jumlah untuk anggaran pembelian softwarenya itu di 240.000. Nah, untuk domain hosting websitenya itu pakai tahunan. Jadi satu akun itu 500 per tahun. Nah, itu penanggung jawabnya untuk software itu Dina, dan untuk domain hosting website itu Zaker. Nah, untuk produksi, untuk kota internet itu satu paket, dan itu 250.000 per bulan. Untuk pembelian akun premium, untuk stok-stok premium, itu kami membeli 20 akun saja untuk agar stoknya tidak habis. Nah, itu untuk harga satunya 45.000 dan jadi itu totalnya 900.000. Dan penanggung jawab untuk internet per bulan itu Siti, dan untuk pembelian akun itu Putra. Dan untuk promosi iklannya ini itu kami lewat media sosial, yaitu berupa TikTok, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Dan untuk kuantitasnya itu 4 kali promosi setiap bulannya. Nah, itu kami mengeluarkan untuk 150.000 per bulan, karena untuk insight media sosial itu ada akun premiumnya juga. Dan itu penanggung jawabnya tuh Niel. Selanjutnya untuk lampiran kedua itu akan dibacakan oleh Niel. Lampiran kedua, model bisnis kanvas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model bisnis kanvas dari Neokairen. Yang pertama, customer segment. Customer segment kami meliputi mahasiswa, pelajar, UMKM, content creator, freelancer, dan pengguna digital yang membutuhkan layanan desain serta akun premium.
Yang kedua, value proposition. Nilai utama yang kami tawarkan adalah desain profesional, layanan cepat, harga terjangkau, akun premium yang lebih aman, serta kemudahan pemesanan secara online. Yang tiga, channel saluran pemasaran yang kami gunakan adalah media sosial seperti Instagram, TikTok, WA Business, dan marketplace digital. Yang keempat, customer relationship. Hubungan dengan pelanggan dijaga melalui komunikasi yang responsif dan pelayanan yang ramah. Yang kelima, revenue stream. Sumber pendapatan berasal dari penjualan jasa desain grafis, penjualan akun premium, serta paket bundling. Yang keenam, key resources. Sumber daya utama kami meliputi SDM, perangkat kerja, software desain, akun premium, dan koneksi internet. 7. Key activities. Aktivitas utama meliputi pembuatan desain, pengelolaan akun premium, pemasaran digital, serta layanan pelanggan. Yang ke-8, key partnership. Kami bekerja sama dengan penyedia akun premium resmi, platform pembayaran digital, serta komunitas kreator. Yang ke-9, cost struktur. Struktur biaya terdiri dari biaya langganan software, internet, promosi, serta pengadaan akun premium. Dengan strategi pemasaran yang jelas dan model bisnis yang terstruktur, kami optimis Neusiren dapat berkembang secara kompetitif dan berkelanjutan di pasar digital. Dari pembahasan proposal bisnis kami, sekian, terima kasih.